Hai semua, aku Nita. Kali ini aku akan coba menjelaskan bagaimana caranya proses klaim BP Jam Sostek di masa pandemi corona ini. Di masa pandemi corona ini, BP Jam Sostek telah mengeluarkan protokol lapak asik. Nah, apa sih lapak asik itu? Lapak asik adalah pelayanan tanpa kontak fisik. Nah, sebenarnya untuk lapak asik tersebut akan memudahkan tenaga kerja. Kenapa memudahkan? Karena tenaga kerja akan menghemat waktu dengan tidak datang ke kantor BP Jam Sostek. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus registrasi antrian online terlebih dahulu dengan mempersiapkan yaitu KTP, kartu Jam Sostek. Kalian bisa mengisi NIK KTP sebanyak 11 digit, lalu nomor KPJ, lalu nomor tujuan kalian akan klaim di cabang mana, wilayah mana, dan jam tujuan di mana. Setelah selesai kalian registrasi, kalian akan mendapatkan antrian seperti ini. Di dalam antrian tersebut sudah tertulis apa saja persyaratan yang harus dikirimkan ke email cabang yang kalian pilih. Untuk persyaratan BP Jam Sostek, yaitu pertama adalah KTP, kartu Jam Sostek, kartu keluarga, paklaring, buku tabungan, serta formulir. Untuk formulir, kalian tidak usah datang ke kantor BP Jam Sostek, karena formulir tersebut bisa kalian unduh di link di bawah ini. Atau biasanya sudah tertulis di antrian online tersebut. Setelah kalian mengirimkan email ke kantor cabang yang dituju oleh kalian akan mendapatkan notifikasi atau SMS atau telepon dari petugas BP Jam Sostek. Nah, di sini harus dipastikan kalian ketika menginput nomor handphone di antrian online itu harus valid dan bisa dihubungi, terutama WhatsApp. Kenapa kita harus bisa menghubungi via WhatsApp? Nanti sebagai pengganti wawancara di kantor, pegawai BP Jam Sostek akan menelpon tenaga kerja untuk proses verifikasi selanjutnya, untuk memastikan bahwa tenaga kerja tersebut adalah benar memang yang akan melakukan klaim. Biasanya, petugas BP Jam Sostek 1 hari sebelum tanggal antrian akan menghubungi tenaga kerja. Nah, jangan lupa ya, dipastikan untuk memantau WhatsApp kalian. Setelah itu, pada tanggal antrian tersebut, pegawai BP Jam Sostek akan melakukan wawancara melalui video call. Mohon disiapkan untuk dokumen aslinya, karena untuk persyaratan itu harus bisa menunjukkan dokumen aslinya. Setelah pegawai BP Jam Sostek melakukan video call dengan peserta atau dengan tenaga kerja, maka pegawai BP Jam Sostek akan memberitahukan jangka waktu untuk proses transfer, yang biasanya dilakukan adalah 3 sampai dengan 5 hari kerja. Nah, cukup mudah kan untuk antrian online di masa pandemik ini? Oh iya, banyak pertanyaan, saya itu susah loh antrian online gak bisa masuk. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan antrian tersebut? Kalian jangan khawatir. Untuk antrian online, memang di setiap cabang tertentu, antrian tersebut sudah penuh, tetapi kalian bisa mencoba di cabang lain. Dan untuk pelayanan tanpa kontak fisik ini, kalian bisa akses di cabang manapun yang kalian pilih. Ada juga pertanyaan, bagaimana saya tidak bisa akses antrian online, tetapi notifikasinya silahkan menghubungi call center 175. Yang pertama, kalian harus pastikan bahwa NIK yang didaftarkan oleh kalian itu NIK-nya sudah valid dan terdaftar di Dinas Kependudukan. Dan ketika kalian mendaftarkan BP Jam Sostek oleh perusahaan, NIK tersebut sama, sesuai dengan yang didaftarkan dahulu. Karena jika ada perbedaan NIK, perbedaan nama, perbedaan tanggal lahir, mohon maaf kalian belum bisa melakukan proses antrian online. Jadi, untuk solusi yang belum bisa menghubungi antrian online, sebaiknya kalian konfirmasikan terlebih dahulu ke perusahaan sebelumnya apakah ada perbedaan data atau tidak. Jika ternyata ada perbedaan data, nanti kalian bisa melakukan koreksi terlebih dahulu ke pihak BP Jam Sostek. Setelah dikoreksikan, baru bisa kalian untuk antrian online. Jadi sebenarnya mekanismenya itu antara NIK KTP dengan NIK yang dahulu didaftarkan itu harus sama, harus valid. Karena kalau tidak valid, berarti belum bisa, nanti bisa dicoba kembali.
Sekian informasi yang bisa aku berikan untuk kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam melakukan proses antrian online dan melakukan proses pencairan. Semoga memudahkan ya, dan semoga tenaga kerja di seluruh Indonesia ini merasa terbantu oleh BP Jam Sostek. Semoga sehat selalu.